groundbreaking sejumlah proyek baru ini, kira-kira pastinya jadinya kapan ya Pak? Terima kasih. Kalau tentang anggaran IKN, tadi yang sudah disetujui kan usulan kami 48,8 triliun untuk menyelesaikan tadi pengelolaan prasarana yang sudah dibangun dan yudikatif dan legislatif. Okay? Nah, untuk itu di DIPA murni kita yang awal ada 6,3 triliun, tapi untuk tahun pertama dalam menyelesaikan yudikatif dan legislatif dan pendukung lainnya, kami membutuhkan 8,1 triliun tambahan. Sehingga pada tahun 2025 ini akan ada sekitar 15 triliun di OIKN. Saya kira ini buat kami cukup karena sesuai dengan rencana kami, semua akan kami selesaikan pada 2-3 tahun ke depan dengan 48,8 triliun tadi. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit boleh Pak? Ya. Yang tadi soal. Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak, tetapi yang membangun sedikit. Tadi saya sudah diskusikan, Pak Bas juga setuju, di review yang sudah groundbreaking pengusaha yang memang sudah groundbreaking tapi memang mungkin tidak jadi membangun atau tidak cepat membangun, supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak. Nanti diberikan kepada, begitu Pak Bas ya, kepada yang memang serius mau membangun. Sehingga kesempatan itu juga jadi produktif waktunya gitu. Jadi tidak usah menunggu misalnya diberi kesempatan 1,5 tahun, tapi ditanya saja satu-satu, direview supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Presiden Prabowo, supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa melakukan investasi di IKN, terutama bagi yang serius. Saya rasa itu harus dikasih deadline-nya, waktunya kapan. Kalau nggak ada, ya sudah, berarti diberikan kesempatan kepada yang lain. Kalau tidak digituin nanti jadinya lama. Sementara arahan Presiden Prabowo harus ada waktu yang deadline-nya. Saya rasa itu. Silakan. Ya Pak, saya dari Fatima dari TV One, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin tadi penegasan mengenai ibu kota politik ini maksudnya seperti apa. Kemudian tadi pada saat rapat dengan Presiden, apakah ada pembahasan kapan Presiden akan mulai berkantor di IKN. Kemudian yang terakhir ini mengenai skema investor asing begitu Pak. Ini seperti apa sih sistemnya? Apakah ada tim khusus yang bertugas mencari investor asing tersebut, memaparkan mengenai IKN atau seperti apa? Sebenarnya kendalanya apa sih Pak untuk investor asing ini untuk berinvestasi di IKN itu sendiri? Terima kasih. Iya, ibu kota politik artinya kalau saat ini kita masih fokus menuntaskan pembangunan berbagai fasilitas untuk pemerintahan eksekutif, tentu belum lengkap karena syarat pemerintahan itu harus hadir pula lembaga legislatif. Kita berbicara DPR RI, DPD RI, tentu juga MPR RI. Sedangkan untuk lembaga yudikatif juga bukan hanya simbol, tetapi memang itulah kelengkapan utuh dari pemerintahan di sebuah negara yang demokratis. Oleh karena itu harapan Bapak Presiden adalah ya fokus dulu di sana, sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri, ketiga fungsi tadi, maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas, kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis. Saya persilakan kepada investor. Oke, yang investor. Kalau yang saya kira kalau untuk yang investor, saya kira Pak marketing sudah jalan sejak dulu, Pak Jokowi dan semuanya saya kira sudah berjalan untuk memarketingi gitu ya, memarketingi IKN. Nah ini banyak juga sudah yang menyampaikan LOI-nya. Ini sekarang dengan dengan lebih yakinnya bahwa pemerintah ini akan melanjutkan IKN, saya kira sekarang sudah banyak. Citadel ini bentar lagi untuk dari Malaysia juga sudah masuk ya. Jadi saya kira Taman Safari juga akan membangun Taman Safari di IKN. Jadi sudah banyak yang sudah mulai masuk ya. Rencana Presiden akan berkantor di sana tadi dibahas?
beliau menyampaikan kalau sudah semua lengkap eksekutif, yudikatif, dan legislatif, beliau pasti akan pindah ke sana. Sudah siap, oke? Ya.